Halo Sobat Adi Alampedia, sebelum ke ini video, jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. 5 tips penting memelihara kura-kura dengan baik. Dari berbagai macam jenis hewan yang biasa dijadikan binatang peliharaan, salah satu contohnya adalah binatang yang menarik ini guys, yaitu kura-kura kecil. Bentuknya yang tidak terlalu besar dan imut akan terlihat cantik jika diletakkan ke dalam akuarium mini yang diletakkan di kantor maupun di rumah ya guys. Pada dasarnya kura-kura kecil ini mudah dirawat loh jika kita sudah tahu bagaimana caranya. Sekarang mari simak penjelasan bagaimana cara yang tepat untuk merawat kura-kura agar tetap sehat dan cantik. 1. Makanan kura-kura. Hal yang paling penting untuk menjaga kesehatan dan gizi kura-kura adalah dengan memberikan makanan yang cocok dan baik untuk kura-kura. Kura-kura sangat menyukai pelet kecil. Untuk variasi makanan kura-kura agar tidak bosan, kamu bisa sesekali merubah makanannya dengan cacing sutra atau daging ikan yang sudah dicincang ya guys. Perlu kalian catat, hindari terlalu sering memberi makanan sayuran karena kurang baik loh untuk pencernaannya. 2. Pencahayaan yang cukup. Setiap harinya, kura-kura perlu berjemur untuk menjaga kebersihan dan kekuatan cangkangnya, sehingga akuarium kura-kura lebih baik ditaruh di tempat yang terjangkau oleh sinar matahari ya guys. Selain itu, sinar UV juga membantu proses pencernaan kura-kura. Tapi apabila lokasi di rumahmu tidak memungkinkan untuk menaruh kura-kura di tempat yang terkena sinar matahari, maka kamu boleh kok menggunakan lampu ultraviolet sebagai penggantinya. 3. Beri tempat bermain dan istirahat. Walaupun diletakkan di akuarium, perlu diingat ya guys, bahwa kura-kura merupakan hewan amfibi yang hidup di darat dan di air. Oleh karena itu, kura-kura tidak suka apabila terus-menerus berenang di dalam air. Kamu perlu menyiapkan sebuah tempat alternatif. Beri daratan asli di akuarium sebagai tempat bermain, berjemur, dan tempat istirahatnya ya guys. Kamu bisa menggunakan batu ataupun kayu di dalamnya. Tapi perlu diingat, usahakan kayu atau batu tersebut tidak memiliki sisi yang terlalu tinggi agar tidak menyulitkan kura-kura kecil ini menggapainya. Berjemurnya kura-kura selain untuk istirahat, juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan cangkangnya. Apabila cangkang kura-kura selalu dalam keadaan basah, itu akan mengganggu kenyamanan kura-kura, dan ia menjadi lebih berpotensi memiliki lumut di atas cangkangnya loh guys. Penting untuk diketahui agar tidak menaruh kayu-kayu kecil di dalam akuarium. Pakailah kayu atau batu yang agak besar. Serpihan kayu kecil ini bisa jadi dikira makanan oleh kura-kura, sehingga apabila ia memakannya, kura-kura pastinya akan sakit. 4. Jenis akuarium. Walau sekilas terlihat sepele, namun ukuran akuarium juga cukup penting untuk diperhatikan loh guys, agar kura-kura tidak stres.
Tinggi akuarium minimal 4 kali panjang tubuh kura-kura, sehingga ia tidak bisa memanjat keluar. Sedangkan lebarnya disarankan agar panjangnya sekitar 30-50 cm, supaya kura-kura bisa berenang bebas. Ukuran akuarium sebesar itu bisa diisi 3-4 ekor kura-kura. Memberikan teman kepada kura-kura juga tidak kalah penting loh guys. Selain menambah koleksi hewan peliharaan, hal ini akan membuat kura-kura lebih enjoy di akuarium. Tambahkan juga beberapa tanaman air yang tidak membahayakan kura-kura, karena mereka sangat suka sekali bermain dan 5. Perhatikan kondisi air. Air yang ada di dalam akuarium harus diganti setiap 3 hari sekali ya guys, untuk menjaga kebersihannya. Jumlahnya tidak perlu terlalu banyak, cukup 1/4 atau 1/3 akuarium saja. Kura-kura berbeda dengan ikan yang bernafas dengan insang. Kura-kura masih bernafas menggunakan hidung sehingga airnya tidak perlu banyak. Disarankan untuk tidak menggunakan air keran sebagai air tempat berenangnya, karena di air keran banyak mengandung fluid dan klorin yang bisa merusak kandungan sehat air. Lebih baik menggunakan air segar alami dari sungai, mata air, atau sumur. Apabila memang sulit untuk mencari air segar dan hanya bisa memakai air keran, maka air tersebut harus didiamkan dulu selama 24 jam. Cara ini dikenal ampuh sekali untuk mengurangi kandungan klorin ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.